Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semuanya sehat walafiat bukan? Hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan fungsi kuadrat dari informasi yang diberikan. Materi masih mengenai fungsi kuadrat. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang ada dalam tayangan PowerPoint ini dan LK yang telah dibagikan melalui WhatsApp web, WhatsApp grup kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ikuti secara terperinci tayangan video YouTube ini. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar nanti kalian dapat menentukan fungsi kuadrat dari informasi yang diberikan dengan benar. Dan kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan menentukan fungsi kuadrat dengan benar. Tahukah kalian mengapa kita harus mempelajari mengenai fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat ini adalah salah satu bidang yang sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam pembuatan jembatan seperti yang nampak pada tayangan ini. Pada jembatan ini, pagar jembatan terbuat dari kawat dan bentuk berupa parabola. Di sini si pembuat jembatan pasti harus memperhitungkan kecuraman dari parabola yang dia buat itu supaya dari segi artistik maupun kekuatan untuk jembatan itu dua-duanya dapat tercapai. Sangat penting juga bukan ilmu ini? Oleh sebab itu, jangan merasa enggan untuk mempelajarinya ya. Kita masuk pada inti pembelajaran. Kita awali dengan permasalahan. Silakan kalian amati permasalahan berikut ini. Sebutir batu dilemparkan ke atas dari atas bangunan yang memiliki ketinggian 3 meter, sehingga membentuk lintasan berupa parabola. Pada saat waktu 1 sekon, batu mencapai ketinggian 3 meter dari atas tanah. Dan pada saat 2 sekon, batu telah mencapai ketinggian 2 meter. Berapa ketinggian batu pada saat 3 sekon? Silakan kalian pikirkan. Buatlah hipotesa dari permasalahan di atas. Dan apabila kalian mengalami kesulitan untuk menyusun hipotesa ini, kalian boleh berdiskusi melalui grup WhatsApp. Pertanyaan dapat disampaikan melalui grup WhatsApp dan dapat ditanggapi oleh anggota kelompok lainnya. Untuk menguji kebenaran hipotesa yang kalian buat, kalian dapat mencari kebenarannya melalui berbagai sumber belajar, di antaranya dari buku paket maupun dari internet. Buku paket, kalian bisa membuka materi mengenai fungsi kuadrat, menentukan fungsi kuadrat. Nah, selain itu, dalam tayangan ini juga disampaikan tentang cara mencari fungsi kuadrat. Diberikan gambar seperti tampak pada tayangan di sebelah kiri. Misalkan, fungsi kuadrat tersebut dituliskan dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Grafik ini memotong sumbu Y, ini sumbu Y di titik 0,3. Sehingga dapat dituliskan C-nya sama dengan 3. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX, C-nya kita ganti dengan 3. Selain itu, grafik melalui titik 1,2 dan 2,3, dan 2,3. Sehingga apabila disubstitusikan ke dalam persamaan, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 3, akan diperoleh, kita gantikan nilai X-nya dengan 1 dan nilai Y-nya dengan 2, sehingga diperoleh 2 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 tambah 3. Atau A ditambah B tambah 3 sama dengan 2.
Atau juga dituliskan A tambah B sama dengan 2 kurangi 3. Hasil akhirnya A tambah B sama dengan negatif 1. Begitu juga dengan titik 2,3, X-nya 2, Y-nya 3, kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 3. Sehingga diperoleh 3 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 tambah 3. 2 kuadrat 4, sehingga diperoleh 4A tambah 2B sama dengan 3 dikurangi 3. Hasil akhir 4A tambah 2B sama dengan 3 kurangi 3, 0. Kemudian kita eliminasi A tambah B sama dengan min 1. Kita mau mengeliminasi B-nya di sini. Dan 4A tambah 2B sama dengan 0 ini. Kita eliminasi B. Kita kalikan 2 untuk persamaan yang pertama. Dan kalikan 1 untuk persamaan yang kedua. Sehingga diperoleh 2A tambah 2B sama dengan negatif 2. 4A tambah 2B sama dengan 0. Kita kurangkan sehingga 2B kurangi 2B sama dengan 0. Tinggal 2A kurangi 4A sama dengan negatif 2A. Dan negatif 2 kurangi 0 sama dengan negatif 2. Negatif 2 kali berapa sama dengan negatif 2? Ya benar, A-nya sama dengan 1. Kita substitusikan nilai A sama dengan 1 ke dalam persamaan A tambah B sama dengan negatif 1. Kita masukkan nilai 1 untuk A. 1 tambah B sama dengan negatif 1. Maka B sama dengan negatif 2. 1 tambah berapa ada negatif 1? Negatif 2 bukan? Jadi persamaan grafik di samping grafik ini kita gantikan, substitusikan nilai A, B, dan C-nya sehingga diperoleh Y sama dengan A-nya tadi kita peroleh 1 jadi 1X kuadrat atau X kuadrat. B-nya kita peroleh negatif 2 sehingga diperoleh negatif 2X tambah C-nya tadi 3. Demikian anak-anak. Masih ingatkan kalian pada permasalahan sebelumnya? Kali ini pada sesi mengkomunikasikan, kita akan membahas materi permasalahan yang muncul pada awal materi ini. Tentang sebutir batu yang dilemparkan dari atas gedung dengan ketinggian 3 meter yang membentuk lintasan berupa parabola tadi. Diketahui di situ pada waktu 1 sekon batu mencapai ketinggian 3 meter dari atas tanah dan pada saat 2 sekon batu telah mencapai ketinggian 2 meter dari atas tanah. Yang ditanyakan berapa ketinggian batu pada saat 3 sekon. Kita dapat ilustrasikan seperti gambar di sebelah kiri. Ini adalah gambar gedung. Batu dilemparkan dari posisi awal ini membentuk lintasan parabola. Jadi dilempar ke atas membentuk lintasan parabola, jatuh ke bawah. Pada informasi ini diketahui ketinggian 3 meter, kita umpamakan dinding dari gedung itu adalah sumbu Y. Jadi memiliki titik potong. Grafiknya ini, gambar parabola ini memiliki titik potong pada sumbu Y di titik 3, di ordinat 3. Jadi di titik 0,3. Kemudian selain itu, kalau kita misalkan di sini waktu itu kita anggap sebagai X dan ketinggian dianggap sebagai Y, maka terdapat titik 1,3 dan 2,2. Karena pada waktu 1 sekon mencapai ketinggian 3 meter dan 2 sekon mencapai ketinggian 2 meter. Jadi ada 2 titik yang diketahui di sini 1,3 dan 2,2. Sama seperti cara sebelumnya, kita misalkan persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 3. Karena dia memotong sumbu Y di titik 0,3, maka nilai C-nya adalah 3. Kita tuliskan di sini AX kuadrat tambah BX tambah 3. Kemudian kita substitusikan 1,3, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3 dalam persamaan. Sehingga diperoleh 3 sama dengan A kali 1 kuadrat A ditambah B kali 1 B ditambah 3. Atau A tambah B sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Persamaan yang pertama. Untuk titik 2,2 kita substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 dalam persamaan. Sehingga diperoleh
2 sama dengan 2 kuadrat, A kali 2 kuadrat jadi 4A, ditambah B kali 2 sama dengan 2B, ditambah 3. Atau 4A tambah 2B sama dengan 2 kurangi 3 sama dengan negatif 1 sebagai persamaan yang kedua. Dengan cara eliminasi, kita ingin mengeliminasi nilai B-nya, sehingga ini kita kalikan dengan 2 dan ini kita kalikan 1. Dengan cara eliminasi, maka diperoleh nilai A sama dengan negatif setengah. Ini tadi kita kalikan 2 jadi 2A. 2A kurangi 4A negatif 2A sama dengan ini B-nya 0. 0 kurangi negatif 1. Jadi negatif 2A sama dengan 0 kurangi negatif 1, 1 sama dengan 1, sehingga nilai A-nya negatif 1/2. Dan apabila kita substitusikan nilai A ke dalam A tambah B sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai B-nya sama dengan setengah. Jadi negatif setengah tambah berapa hasilnya? 0 sama dengan setengah. Jadi persamaan lintasan batu itu kita sudah memperoleh nilai A negatif setengah, kita masukkan ke persamaan jadi negatif setengah X kuadrat. B-nya kita tadi telah memperoleh nilai setengah, sehingga diperoleh setengah X ditambah C-nya 3. Jadi persamaannya Y sama dengan negatif setengah X kuadrat tambah setengah X tambah 3. Ditanyakan dalam soal itu berapa ketinggian batu pada saat 3 sekon. Jadi Y-nya berapa ketika X sama dengan 3. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan yang telah kita temukan. Sehingga diperoleh Y sama dengan negatif setengah kali X-nya kita ganti dengan 3 kuadrat tambah setengah kali 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nilainya 0 meter, berarti 0 meter atau kerikil batu itu sudah mencapai permukaan tanah, sudah menyentuh tanah. Setelah sampai pada kesimpulan, anak-anak, untuk menentukan fungsi kuadrat dibutuhkan setidaknya ada 3 titik yang dilalui oleh grafik. Dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi, kita bisa menentukan nilai koefisien dan konstanta yang belum diketahui. Bentuk umum fungsi kuadrat dituliskan dengan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kita memiliki 3 titik yang nanti kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian dari persamaan yang kita peroleh, kita dapat melakukan eliminasi dan substitusi dari koefisien-koefisiennya. Oke, penutup pembelajaran kita hari ini, kita lakukan refleksi terhadap pembelajaran ini. Anak-anak, nyatakan perasaan kalian setelah belajar materi tentang fungsi kuadrat hari ini dengan memilih emot icon di bawah ini. Tulis di chat grup, cukup tuliskan nomornya 1, 2, 3, atau 4. Tulis di chat grup WhatsApp kalian, serta berikan alasannya mengapa kalian memilih emot icon tersebut. Untuk emot icon pertama menunjukkan kalian sangat senang dengan pembelajaran kita hari ini. Emot icon yang kedua, kalian merasa cukup senang dengan pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga, emot icon ketiga menunjukkan kalian masih bingung dengan pembelajaran hari ini. Dan yang keempat, kalian sama sekali tidak memahami tentang materi pembelajaran kali ini. Kalian tuliskan alasannya. Terima kasih. Hari selanjutnya, karena materi telah habis, anak-anak, kegiatan pembelajaran kita selanjutnya adalah pendalaman materi bab 1 sampai dengan bab 2. Jadi ada 4 KD dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran itu, kalian harus belajar di rumah. Pelajari dengan baik-baik, karena nanti dalam aplikasi Quizzes ini akan di peringkat mulai peringkat 1 sampai peringkat 278 dari keseluruhan siswa. Jadi jangan sampai peringkat kalian berada di paling bawah sendiri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai mempelajari materi tentang menentukan fungsi kuadrat. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk berdoa
agar apa yang kita pelajari tidak mudah lupa begitu saja. Silakan berdoa anak-anak. Kami akhiri dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.